Jangan batasi mimpi-mimpimu, apapun kondisi yang terjadi saat ini, marilah coba aja untuk berusaha gitu, jangan takut. Kami berdua sampai saat ini memegang prinsip jangan berhenti kerja untuk memulai usaha, tapi memulai usahalah untuk berhenti kerja. Jauh sebelum saya memulai bisnis online, saya terdiagnosa diabetes, suspeknya diabetes tipe 1. Kadang-kadang memang tidak semua orang berpikiran positif gitu terhadap penyandang diabetes. Saya harus memutuskan untuk fokus di usaha di Kraya ini dengan banyak penolakan, entah itu dari teman satu kantor, bahkan yang paling saya berat itu dari orang tua saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ageng, saya adalah owner dari Kraya. Tempat Kraya ini ada di Sukma Jaya, Depok. Saya mendirikan Kraya ini bersama suami saya. Ya, nama saya Devri. Kami berdua owner dari Kraya. Kraya ini sebenarnya bermula sebagai usaha sampingan karena saya sebagai pegawai, begitupun dengan suami. Nah, kemudian berjalan dengan seiringnya waktu, ternyata justru yang tadinya ini usaha sampingan ternyata jadi main income gitu. Berubah jadi lebih banyak penghasilannya daripada gaji kami gitu. Akhirnya kami putuskan untuk fokus di Kraya. Awalnya sih tidak langsung ketemu Kraya gitu, usaha batik. Awalnya nggak gitu. Jadi pertama kita coba dari reseller dulu. Karena modalnya juga dengan modal minim, nggak banyak waktu itu. Kita kami menyisihkan uang sebesar 2 juta rupiah, yang pada saat itu juga mengeluarkan uang 2 juta rupiah juga tidak mudah bagi kami gitu. Dan kemudian di situ kami mencoba menjadi reseller pakaian anak-anak, kemudian beralih menjadi popok sekali pakai, beralih lagi ke terakhir itu menjadi reseller pakaian muslimah. Nah, dari awal dari situ kayaknya boleh nih kita coba nih produksi baju deh gitu, produksi. Walaupun sebenarnya dengan modal yang minim, kita mencoba dengan jumlah yang sedikit. Nah, ternyata di situ tidak mudah untuk mencoba produksi baju sendiri karena kita coba cari-cari untuk mitra penjahit, ternyata rata-rata itu untuk jahit bisnis itu mereka ada standar minimalnya, sedangkan waktu itu saya ingin mencoba hanya 10 baju. Jadi kena biayanya itu kena harga satuan. Nah, ini kan jadi masalah karena biaya produksi menjadi tinggi kan. Jadi harga jualnya itu sulit untuk bersaing kalau kayak gitu. Akhirnya kami tetap berusaha waktu itu cari-cari deh kita cari-cari penjahit rumahan, mana siapa tahu ada yang mau bekerja sama. Dan ternyata alhamdulillah itu membuahkan hasil. Kami bertemu dengan penjahit rumahan yang begitu baik, bahkan sampai sekarang kami sudah menganggap beliau sebagai orang tua sendiri. Oke, beliau siap bekerja sama, memberikan harga bisnis walaupun cuma sedikit, dengan catatan tidak hanya sekali itu aja, tidak berhenti di situ, tapi bisa berkelanjutan usahanya kerjasamanya gitu, walaupun sedikit jumlahnya. Ya, sebenarnya sih kita berdua kerja buat usaha sampingan ini selain untuk menambah penghasilan ya, karena kita berdua juga berpikir nantinya ada anak, ada anggota keluarga baru gitu kan, dan juga untuk bisa kita gunakan yang lain gitu kan. Nah, untuk itu makanya istri mencoba untuk buka usaha, walaupun waktu itu masih menjadi reseller, saya support. Cuman batasan support saya ini pastinya terhalang oleh waktu karena berangkat kerja dan juga selesai pulang kerja gitu. Makanya kita buka usaha supaya kita benar-benar itu bisa memanfaatkan waktu pure untuk bisa menambah pemasukan secara maksimal.
Jadi latar belakang pendidikan saya itu dimulai dengan ketertarikan saya di bidang pertanian. Waktu itu awalnya saya mengenal pertanian itu dari orang tua saya. Jadi waktu itu usia saya 14 tahun dan saya mencoba mendaftar ke SMA terfavorit di Kota Depok, SMA 1, dan alhamdulillah saya diterima di sana. Tapi kemudian saya menjadi galau karena orang tua saya ini keduanya ada pemikiran masing-masing gitu. Ayah saya lebih setuju saya masuk SMA, kemudian ibu saya lebih memilih ayo masuk ke sekolah kejuruan aja gitu. Karena kejuruan itu ibu saya beranggapan kalau masuk SMA itu seperti ibaratnya itu seperti ikan kecil di kolam yang besar gitu. Jadi kalau bisa cari tempat yang memang orang masih sedikit lah peminatnya gitu. Akhirnya saya putuskan untuk mengundurkan diri waktu itu dari SMA 1 dan kemudian saya masuklah ke pertanian. Nah, ternyata di sekolah kejuruan itu saya banyak mendapat ilmu tentang wirausaha. Walaupun memang sekarang keraya ini di fashion ya, tapi waktu itu bermula dari wirausaha di bidang pertanian. Dari situ saya mulai mencoba bercocok tanam, kemudian menjualnya ke penduduk-penduduk sekitar. Saya juga memproduksi pasca panen hasil pertanian, kemudian saya jual. Dari situlah awal mula mencoba berjualan. Ya, kemudian setelah lulus dari itu namanya ya Sekolah Pertanian Pembangunan ya SPP, kemudian saya melanjutkan sekolah diploma 4 di bidang penyuluhan pertanian. Kemudian setelah itu saya mencoba untuk mendaftar di Kementerian Pertanian dan ternyata setelah 2 kali coba ternyata saya lolos di situ dan saya sangat menyukai pekerjaan saya saat ini gitu. Karena di bidang pertanian yang saya geluti saat ini saya juga tidak jauh dari wirausaha muda pertanian. Jadi saya senang bertemu dengan banyak orang yang memang mereka passionnya juga di bidang wirausaha walaupun bidangnya memang bukan fashion ya gitu. Tapi banyak inspirasi yang saya dapat dari mereka. Saya tuh suka banget pakai batik sebenarnya. Jadi waktu kuliah aja, kemudian saya sempat melanjutkan S2 di IPB. Jadi ketika kuliah itu saya senang pakai batik gitu ke kampus. Nah di situ memang karena saya suka, jadi saya pikir coba aja nih yang saya suka gitu. Karena memang itu saya kerjakan sambil bekerja, jadi harus sesuatu yang saya suka gitu. Mulainya dari situ. Kemudian saya coba mendesain sendiri, terus kita coba pasarkan. Nah ternyata diterima oleh pasar dengan baik, alhamdulillah. Terus kita coba gali, sebenarnya saya mencoba menggali dari permasalahan yang ada di diri saya sendiri gitu. Saya pada saat itu mencari batik itu agak kesulitan kalau mencari batik yang desainnya modern, kekinian, dan multifungsi lah, nggak cuma dipakai untuk kondangan gitu batik itu. Nah, terus juga selain itu cocok untuk muslimah karena rata-rata saat itu saya mencari batik kebanyakan lengannya itu 3/4. Sementara saya seneng banget pakai batik yang lengannya cukup panjang gitu karena saya muslimah. Nah, berawal dari masalah itu kita coba produksi untuk menjawab masalah itu. Saya yakin banyak orang di luar sana yang mempunyai masalah sama dengan saya gitu. Dan ternyata betul, alhamdulillah diterima dengan baik. Sebenarnya berat. Waktu itu saya itu bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Pada saat itu juga sebenarnya saya sedang meniti karir. Saya harus memutuskan untuk fokus di usaha di keraya ini dengan banyak penolakan. Entah itu dari teman satu kantor, bahkan yang paling saya berat itu dari orang tua saya sendiri. Kebetulan orang tua saya tinggal satu-satunya, ibu saya. Dari umur 7 tahun itu saya sudah dengan ibu saya karena ayah saya sudah almarhum. Jadi ibu saya ini benar-benar sosok yang saya anggap keduanya lah, sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Itu sangat berat.
ibu saya berpikir saya ini tidak kerja kantoran, saya mulai usaha yang mungkin orang dulu ini atau orang tua ini belum bisa berpikir seperti apa nantinya gitu usahanya gitu. Mungkin kalau kerja mereka berpikir sudah ada penghasilan tetap bulanan, dan juga memang latar belakang keluarga saya ini semuanya karyawan atau pegawai, sehingga saya harus meyakinkan orang tua saya kalau saya ini mulai usaha dan juga di Keraya ini nggak akan kalah dengan saya menjadi pegawai. Ya memang butuh waktu yang alhamdulillah pada titik saat ini ya orang tua saya akhirnya juga support saya, dan saya juga harus benar-benar fokus di usaha ini supaya tidak mengecewakan terutama orang-orang yang saya sayangi, dan juga terutama orang tua saya dan juga keluarga saya. Mungkin itu yang cukup berat untuk saya bisa meninggalkan dunia karyawan, dunia pekerjaan, sehingga bisa fokus di usaha, dan saya tidak boleh mengecewakan itu. Jadi pada tahun 2010, jauh sebelum saya memulai bisnis online, saya terdiagnosa diabetes, suspeknya diabetes tipe 1. Di mana diabetes tipe 1 ini mau tidak mau pengobatannya harus menggunakan insulin gitu. Jadi kurang lebih sudah 12 tahun ini saya mengontrol kadar gula darah menggunakan insulin dengan suntikan insulin 4 kali sehari. Saya tidak menganggap ini adalah sebagai batasan bagi saya untuk menggapai mimpi-mimpi saya gitu. Jadi walaupun saya adalah penyandang diabetes, diabetes tidak menghentikan saya untuk bermimpi gitu. Saya tetap bisa membangun bisnis ini, bisnis Keraya yang begitu saya cintai, tanpa harus malu dengan kondisi saya gitu. Bahwa saya diabetes, kadang-kadang memang tidak semua orang berpikiran positif gitu terhadap penyandang diabetes. Itulah mungkin komentar-komentar orang yang menyakitkan gitu. Saya tidak terlalu pusingkan hal itu. Jadi tetap fokus pada tujuan saya gitu. Ya, jadi dalam perjalanannya nggak mulus-mulus aja gitu usaha ini. Karena kami berprinsip untuk mementingkan kualitas. Nah, pada saat itu kami belum mempunyai rumah produksi sendiri, jadi kami masih bermitra. Nah, itu di situ ada kendala-kendala tuh untuk agar kualitasnya tuh sama seperti yang kami mau gitu. Jadi kita memulai berbagai tahapan, mulai dari pembuatan sampel gitu, terus akhirnya sampai oke produksi besar gitu. Tapi ternyata ketika sudah diproduksi banyak, pas kami cek hasilnya itu kok meleset jauh gitu dari yang sampelnya itu. Jadi ya biasanya kalau udah seperti itu ya mau nggak mau kita akan diskon gitu, kita akan promo produk itu. Jadi ya tentunya paling tidak walaupun kita meminimalisir kerugian lah gitu. Kemudian setelah itu ya di SDM kami juga sempat menemui kendala di SDM. Kami bertemu dengan karyawan yang tidak jujur, jadi di situ kita merasa inilah dibohongi lah gitu akhirnya, karena ternyata adminnya ini memberikan nomor rekening yang tidak sesuai gitu. Keraya berfokus pada pemasaran online, jadi kami fokus untuk memperkuat di online-nya saja gitu. Nah, di sini kami mulai dari membangun website, terus mengoptimalisasi Instagram, karena pusat utamanya Keraya itu kita berawal dari Instagram gitu untuk mendatangkan trafficnya. Nah, untuk itu kami melakukan optimasi di Instagram ini seperti membuat konten yang bagus gitu kan, menyiapkan video-video pendek yang menyesuaikan dengan algoritma Instagram yang selalu berubah. Kami juga melakukan live yang kita persiapkan secara rutin gitu kan pada waktu-waktu tertentu, sehingga mendatangkan traffic dari situ yang akhirnya yang kita harapkan terjadi closing gitu. Sebenarnya
tim Kraya ini nggak langsung jadi besar gitu. Kita bermula dari kita memiliki penjahit sendiri. Nah, itu juga memang benar-benar masih kecil gitu kan. Tapi kita benar-benar memilih untuk memiliki orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan juga kita juga mendapatkan beberapa pelajaran dari rekan-rekan, dari beberapa pelajaran dari mentor-mentor yang kita temui, sehingga kita saat ini sudah memiliki tim yang bisa dibilang solid untuk semua lini, dari bagian produksi, bagian admin, bagian QC, bagian konten, dan juga bagian packing. Itu semuanya kita sudah memiliki tim yang solid, sehingga kita juga bisa bersaing dengan brand lainnya gitu. Dalam perjalanan Kraya ini kita tentunya banyak memperkaya diri dengan ilmu gitu ya, seperti ikut kelas-kelas edukasi, seminar online. Nah, di situ saya mengenal ada istilah buyer persona. Saya coba menggali, ternyata buyer persona Kraya ini ya saya ngelihat diri saya sendiri aja gitu. Seorang wanita yang bekerja, terus muslimah, membutuhkan pakaian yang nyaman, batik gitu kan, untuk yang desainnya modern lah gitu. Terus juga sebagai orang tua, sebagai ibu juga itu tidak menghambat aktivitas saya gitu. Jadi saya menjawab buyer persona itu seperti apa, ya saya bisa menjawab itu dari diri saya sendiri. Jadi kita belajar untuk mengenal pasar, mengenal customer, itu berawal dari situ. Pertama dari desainnya. Desain Kraya itu modern, kekinian, dan multifungsi. Jadi tidak hanya cocok untuk dipakai kondangan, tapi kami harapkan bisa dipakai untuk ke kantor, kuliah, bahkan jalan-jalan, kumpul-kumpul bareng temen, hangout gitu, tetap cocok gitu. Terus selain itu juga Kraya itu mengutamakan kualitas. Karena kami produksi sendiri dan ada juga yang diproduksi mitra yang sudah memang kita percaya untuk hasil kualitas jahitannya. Dan yang selanjutnya adalah Kraya ini bisa custom size. Karena kami melihat pasar ya, jadi orang-orang yang membutuhkan batik itu tidak selalu mereka terakomodir itu size-nya size regular gitu. Kadang ada yang membutuhkan size di atas size regular, atau bahkan ada yang ingin lebih kecil gitu. Jadi kebanyakan saya lihat orang ketika membeli pakaian di online shop, akhirnya ujung-ujungnya dibawa lagi ke penjahit untuk dikecilin gitu. Jadi kalau di Kraya itu kita bisa custom size seperti itu. Dan yang terakhir adalah Kraya itu memberikan garansi produk. Jadi tidak usah khawatir untuk membeli pakaian secara online, karena di Kraya bisa tukar size, bahkan bisa tukar produk juga gitu. Kalau varian dari Kraya sendiri ini, kita ini sekarang itu memproduksi tunik, blus, outer, dan juga kemeja pria. Dan pastinya semua itu juga bisa sesuai dengan requestan dari customer untuk LD, ukuran, dan lain-lain. Sebenarnya pencapaian yang paling besar kita saat ini itu di angka 500 sampai 600 piece sebulan. Kalau dinominalkan kurang lebih itu di angka 100 sampai 200 juta per bulan. Nah, untuk yang paling banyak atau berkesan itu pemesanan seragam kantoran. Untuk saat ini dari beberapa pemesanan seragaman itu lebih banyak dari pihak kantoran, itu dari bank, dari perusahaan swasta lainnya. Karena apa? Karena sekarang di perusahaan-perusahaan swasta ini udah semenjak dari ada peraturan 1 minggu 1 kali menggunakan batik dalam 1 hari, itu saat ini bahkan kita bisa bilang orang-orang kantoran itu menggunakan batik bisa sampai
1 minggu setiap hari mereka menggunakan batik, sehingga mereka juga memiliki kebutuhan untuk memiliki batik yang banyak. Apalagi dari segi wanita itu mungkin lebih banyak menginginkan baju batik dan mengganti setiap harinya seperti itu. Jadi itu sih yang bisa kita bilang saat ini kita seperti disupport sama keadaan. Karena saya berfokus di bisnis online, jadi bagi saya itu mempermudah saya ketika membagi waktu dengan pekerjaan saya. Saya bisa menyiapkan konten-konten dalam hari-hari libur saya, itu bisa saya distribusi untuk dalam 1 pekan. Kemudian misalnya saya untuk melakukan iklan, kalau online kan kita tidak perlu seperti menyebarkan brosur, berkeliling-keliling, menghabiskan waktu, kita cukup mengerjakan itu melalui komputer, kita lakukan iklan dan mereka akan otomatis berjalan walaupun pada saat itu saya sedang bekerja gitu. Jadi tetap bisa dilakukan. Saya yakin peluang usahanya terus baik ya, karena batik ini kan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi untuk itu kita sebagai generasi muda tentunya perlu melestarikan batik itu sendiri. Dan tidak hanya batik, karena kain tradisional Indonesia itu ada banyak juga, seperti sasirangan, jumputan, tenun. Nah itu semua kita eksplor. Untuk teman-teman yang mau order keraya bisa kunjungi Instagram kami @nik dalam ejaan bahasa Inggris _keraya. Atau bisa juga langsung kunjungi website kami di batikkeraya.com. Yang pertama, terus beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Ketika sekarang yang ramai adalah online, coba gitu, explore. Bagaimana sih cara pemasaran online gitu. Jadi kita beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dan selain itu juga mungkin bagi teman-teman yang saat ini sebagai pegawai dan ingin berusaha juga, mempunyai usaha sampingan, boleh dicoba dari yang kecil, jangan takut untuk mencoba. Walaupun sambil bekerja bisa coba disisihkan waktunya untuk mulai membangun bisnis meskipun dari kecil. Ya sebenarnya memulai usaha itu jangan harus takut, tapi juga jangan terlalu tergesa-gesa. Jadi mulailah seperti tadi yang istri saya bilang, dari hal yang kecil, fokus supaya jadi besar, supaya bisa menggantikan pekerjaan. Jangan batasi mimpi-mimpimu, apapun kondisi yang terjadi saat ini, marilah coba aja untuk berusaha gitu, jangan takut. Kami berdua sampai saat ini memegang prinsip dan juga mungkin bisa diterima juga oleh teman-teman yang lainnya. Kami itu berpikir, saya terutama, jangan berhenti kerja untuk memulai usaha, tapi memulai usahalah untuk berhenti kerja.